Puji syukur kepada Tuhan ya, untuk Kristus yang indah, Kristus yang mengasihi kita, yang mati bagi kita di kayu salib ya. Pada pagi hari ini, sebelum saya membawakan perenungan, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada tahta anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami datang sebagai anak-anak-Mu Tuhan, melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami meminta pertolongan-Mu Tuhan untuk perenungan di dalam pagi hari ini mengenai tentang tema trauma, keindahan, dan pemulihan. Tuhan berkati supaya firman renungan yang disampaikan bukan didasarkan pada hikmat manusia dan pengalaman belaka, tapi boleh pada kekuasaan dan kuasa Allah dan kuasa dari firman-Mu saja. Sebab kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu sempurna menyegarkan jiwa kami Tuhan. Peraturan-Mu teguh memberikan hikmat kepada yang tidak berpengalaman. Dan juga firman-Mu tidak kembali kepada sia-sia ketika diucapkan mengubah kami Tuhan. Firman yang indah, firman yang mulia. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati sekali lagi setiap yang mendengarkan supaya diberkati Tuhan, dan saya juga Tuhan kuduskan pakai layakan untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, saya akan bacakan satu perenungan firman di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Dikatakan begini, aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya mau fokus pada ayat yang keempat ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya yang tentu lebih mendekati aslinya. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze, untuk melihat, upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Ada melihat bahwa kita mau melihat keindahan dari Tuhan. Tuhan itu ada Tuhan yang indah. Dia ada Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, yang benar, yang kudus. Dia Allah yang penuh hikmat, maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha kasih, pemurah, penuh belas kasihan. Kalau kita mau lihat sifat Tuhan yang baik, kita bisa lihat dari sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau lihat sifat Bapa yang lemah lembut dan rendah hati, kita melihat Yesus. Kenapa? Karena ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Tuhan kita adalah Tuhan yang indah, yang baik, mulia, dan kudus. Ini adalah karakteristik dari Tuhan kita, Tuhan yang indah. Nah teman-teman, bukan cuma begitu, tapi ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan alam semesta itu juga indah adanya. Dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Baik ini mengandung nuansa indah juga ya. Kalau di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberikan perintah, maka Allah melihat segala yang diperintahkan, yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Teman-teman dalam Kristus Yesus, sungguh amat baik. Baik itu adalah suatu hal yang menyenangkan, memberikan kesejahteraan, itu adalah hal yang indah. Ciptaan Tuhan itu baik, indah, semua berjalan seperti pada mulanya itu shalom. Adam dalam damai sejahtera dengan Tuhan Allah, relasinya baik, dengan Hawa juga relasinya baik, dengan alam semesta baik, dengan diri sendiri pun baik. Tetapi setelah tragedi manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam tidak taat,
relasi dengan Tuhan Allah menjadi terpisah. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, bersembunyi, takut, jadi paranoia, kehilangan pengetahuan akan Allah, mati rohani. Ada sesuatu yang buruk, jelek di sini, lawan sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang masuk dalam hidup manusia yang buruk. Dan pada dalam sesama juga ada konflik, saling menyalahkan, tidak saling percaya lagi, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Bahkan di dalam Kain dan Habel, Kain ada iri kepada Habel, bahkan ada satu pembunuhan kepada Habel. Itu kalau kita lihat adalah apa? Penduduk manusia seperempatnya mati ya. Pada satu kan cuma 4 orang, dibunuh, Kain membunuh Habel. Pada zaman air bah, penuh kekerasan dan nafsu. Relasi yang buruk, relasi yang jelek, yang buruk, yang jelek masuk ke dalam kehidupan manusia. Karena itu manusia jadi ada trauma, jadi ada penderitaan, jadi ada suffering. Bahkan relasi dengan alam pun jadi susah. Tadinya kalau kerja keras itu enjoy ya. Orang kerja keras itu bisa menikmati, tapi jadi sulit. Bahkan alam melawan manusia. Ada tumbuh onak, duri ya, melawan manusia gitu. Yang tadinya pekerjaan itu dinikmati jadi harus berpeluh, jadi susah. Sesuatu yang buruk, yang jelek masuk dalam kehidupan manusia. Relasi dengan diri pun menjadi jelek juga. Ada rasa malu, diri telanjang, gak nyaman dengan diri, takut, ada cemas, ada paranoia, bahkan konflik dengan diri. Ini terjadi setelah manusia jatuh di dalam dosa. Teman-teman, di dalam Kristus Yesus, teman-teman, kita sebagai orang GKM, sebagai caregiver, kondisi kita sebagai orang GKM setelah dunia jatuh dalam dosa, kita bisa mengalami banyak trauma, luka, pain, sakit. Ini karena dunianya sudah nggak sempurna, sudah jatuh dalam dosa. Dan kita juga adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang malang. Trauma bisa masuk dalam hidup kita, sesuatu yang buruk dan jelek. Trauma ini macam-macam sifatnya, ada yang disebabkan karena kesalahan kita, karena dosa kita membuat masalah, karena ada hukum tabur tuai, kita jadi menabur trauma. Ada juga karena yang disebabkan oleh orang lain, kesalahan orang lain, misalnya dibully, dilecehkan, baik secara abuse, secara verbal, secara fisikal atau seksual, disiksa, dianiaya, gak dikasih ortu, dalam isolasi, dimanipulasi dan sebagainya. Orang bisa mengalami trauma dalam hidupnya. Trauma itu adalah painful. Dan seringkali apa natur dari trauma itu apa? Trauma adalah naturnya adalah anti-teofani. Anti-teofani di mana orang merasa terasing dengan Tuhan. Kalau kita lihat teofani itu kita mengalami hadirat Tuhan. Sedangkan mengalami trauma itu seperti jauh terasing dengan Tuhan. Sesuatu yang buruk, intrude, masuk ke dalam hidup kita, yang jelek, yang ugly, masuk ke dalam hidup kita. Mengganggu relasi kita dengan Bapa, dengan sesama, dengan alam, dan dengan diri. Trauma juga membuat kita terisolasi, menjadi terasing dengan sesama, bahkan dengan diri. Kalau kita refleksi teman-teman, adakah teman-teman GKM di sini yang mengalami trauma sejak kecil, atau bahkan untuk besar juga, adakah yang mengalami trauma? Trauma itu bukan hal yang mudah ya. Trauma itu bisa mempengaruhi tubuh kita, memori kita, bahkan bisa flashback ke bawah ke mimpi. Terulang lagi pengalaman buruk itu mengganggu, kayak radio butut. Kalau kita putar ulang lagi, pengalaman itu bisa stres ya. Dan kayak mengalami hal yang sama lagi gitu. Tubuh kita bisa merasa tegang, badan kita bisa berkeringat, nafasnya pendek-pendek. Akhirnya panik, memorinya kebayang-bayang lagi gitu. Kita seperti dikalahkan. Peristiwa trauma yang hebat sudah masuk dalam hidup kita. Kita sebagai GKM, pernahkah kita alami trauma? Saya mau ajak kita merenungkan ya. Alarm sistem di otak kita, amigdala, itu sering nyala kalau orang mengalami trauma. Memberikan sensor adanya bahaya. Nyala, bahaya. Sistem ini mengambil kita untuk mengambil langkah survival, fight, flight, atau freeze. Dan kalau alarm nyala terus dalam jangka panjang, ini meletihkan sekali. Akhirnya bisa membawa kepada shutdown. Dan akhirnya kita bisa disasosiasi. Itu trauma itu suatu hal yang bukan hal yang serius, bukan sesuatu yang serius gitu. Bukan hal yang main-main. Trauma yang sesuatu yang buruk masuk ke dalam hidup manusia. Adakah solusi atas keburukan ini? Atas trauma ini? Kalau kita lihat dalam trauma, kita jadi melihat diri kita jadi buruk, self image jadi buruk. Kita mengalami hal yang buruk, dan ini berkaitan dengan rasa malu juga.
Teman-teman, ada beda antara rasa bersalah dengan rasa malu ya. Kalau rasa bersalah itu adalah apa yang saya perbuat yang salah, saya jadi merasa bersalah. Kalau rasa malu adalah siapa saya, inilah saya malu. Kita mengalami trauma itu, mengalami emosi buruk, pikiran buruk, relasi buruk, penderitaan. Dan adakah pengharapan ketika semua kuasa yang gelap ini mengintrusi masuk ke dalam hidup kita? Adakah pengharapan dari hari kesukaran dan traumatik ini? Adakah pengharapan? Ada. Pengharapan itu ada di dalam keindahan. Saya akan bahas apa itu keindahan. Keindahan itu apa? Satu konsep aja atau sesuatu yang real atau bahkan satu pribadi. Apa keindahan? Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, ketika sesuatu yang jelek, yang buruk masuk, kita butuh sesuatu yang indah masuk. Dan kita puji Tuhan ya, kita perhatikan ya. Buruk dan indah itu setara nggak? Ternyata nggak setara. Seperti halnya baik dan jahat nggak setara. Jahat adalah ketiadaan baik. Buruk adanya ketiadaan indah. Gelap adanya ketiadaan terang. Jadi kalau kita bilang bahwa buruk, jahat, gelap itu adalah bukan eksistensi, bukan keberadaan, itu adalah substansi yang ketidakadaan gitu. Tidak setara. Indah, baik adalah jauh lebih besar dari jahat dan buruk. Indah dan baik ada dalam anugerah Tuhan, baik dalam anugerah umum, rahmat Tuhan di dalam ciptaan, ataupun anugerah khusus dalam rahmat Tuhan melalui Kristus. Teman-teman dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat bahwa anugerah Tuhan, grace of God, itu lebih besar daripada dosa manusia. Terang itu lebih besar daripada kegelapan. Ketika terang muncul, yang gelap itu hilang. Yang baik datang, yang indah datang. Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, ada anugerah Tuhan yang bisa mengatasi keburukan. Anugerah Tuhan yang mengatasi trauma. Anugerah itu, keindahan itu memulihkan. Keindahan itu memberikan harapan. Ini adalah narasi cerita yang berlawan dengan narasi trauma dengan segala keburukannya. Keindahan mengingatkan kita bahwa keputusasaan bukan kata akhir. Ada janji Allah, ada kehadiran Allah yang mengalahkan kejahatan dan penderitaan. Teman-teman dalam Kristus Yesus, saya mau bagi anugerah keindahan itu dalam 4 ya. Ada 4. Pertama adalah keindahan dalam diri kita. Yang pertama keindahan dalam diri kita. Yang kedua adalah keindahan dalam sekitar kita, ciptaan. Yang ketiga adalah keindahan melalui relasi dengan sesama kita. Dan keempat adalah keindahan bersama Tuhan. Saya akan bahas satu-satu. Nah ya, ada keindahan dalam diri kita. Memang manusia sudah jatuh dalam dosa, ada total depravity. Kita sudah rusak ya, sudah berdosa. Tapi masih ada kebaikan dalam diri kita, ada anugerah umum. Apa anugerah umum? Salah satunya dalam yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita pelajari. Pertama, kita ada agensi, kita punya kehendak bebas. Kita bisa memilih, kita punya kemampuan adaptasi. Kita bukan sekedar korban. Kita nggak bisa apa-apa korban, enggak. Kita bisa berespon kepada masalah. Respon kita itu penting. Teman-teman, kalau misalnya kita lahir dari keluarga yang kita dapat trauma, dapat keluarga yang menganiaya kita, itu adalah kita mengalami kejadian yang buruk, tapi kita bisa berespon untuk mengampuni, kita bisa berespon untuk maju. Respon itu adalah hal yang penting. Dan kalau kita pun dalam hidup ini, kita nggak bisa mencegah adanya pikiran negatif dalam diri kita. Tapi kita bisa mengusirkannya dan nggak membiarkannya bersarang dalam jiwa kita. Respon itu penting. Ada kehendak bebas, ada respon, ada agensi. Dan hal-hal apa lagi yang baik yang kita bisa pelajari di dalam hidup kita yang indah itu apalagi ya? Otak kita ini punya neuroplastisitas. Ini hal yang luar biasa loh. Saya beberapa minggu ini saya lagi terus menyelidiki ya. Otak kita ini punya neuroplastisitas. Otak kita secara biologi mampu berubah dan bertumbuh. Maksudnya apa gini ya? Ada neuroplastisitas itu gini, otak kita sel-sel sarafnya itu bisa rewire lagi dan bisa membuat jalur baru. Saya ambil contoh gini ya, orang yang sel otak saraf bagian tangannya kena stroke, sebenarnya tangannya nggak apa-apa, tapi nggak bisa digerakin karena sel otak sarafnya kena stroke ya. Tapi nanti kalau kita latih lagi otak kita dengan bagian yang lain, maka lama-lama bagian yang lain itu bisa menguasai tangan kita, bisa gerak lagi. Itu luar biasa.
Melalui sel saraf yang lain bisa belajar menggerakkan otak tangan kita gitu. Ini neuroplastisitas. Jadi kalau orang zaman dulu itu punya pemikiran gini ya, kalau orang pemikiran mitos dulu ya, anak kecil itu otaknya berkembang terus, tapi udah dewasa stop berkembang. Ternyata diselidiki orang dewasa pun otaknya masih berkembang gitu. Neurogenesis. Orang dewasa pun otaknya masih berkembang. Ini pengharapan bagi kita yang mengalami neurodivergent learner, orang-orang GKM, orang yang pernah cedera otak, karena ada neuroplastisitas dan ini indah. Tuhan kasih keindahan di dalam diri kita. Ada keindahan yang bisa terus makin indah gitu. Bahkan kita secara rohani pun kita punya plastisitas ya. Kita bisa bertumbuh, dibentuk makin serupa dengan Yesus. Diri kita itu nggak kaku, rigid, begitu-begitu aja dari dulu sampai sekarang tidak berubah gitu ya. Enggak, kita bisa berubah semakin lama semakin baik gitu. Ketika fisik kita makin merosot, rohani kita makin bisa lebih diperbarui. Ada keindahan-keindahan lagi di dalam diri kita, apa lagi? Kemampuan relasional untuk terkoneksi, terhubung dengan orang lain, empati, kemampuan penting dalam pemulihan. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita ya, kita bisa berrelasi dengan orang lain, kita bisa sharing, bisa saling mendoakan, saling berbagi, kemampuan relasional itu adalah keindahan. Karena itu memulihkan. Itu memulihkan. Terus keindahan apalagi dalam diri kita? Yaitu adalah metakognisi. Kemampuan untuk refleksi pikiran emosi kita dan memungkinkan perubahan yang perspektif gitu ya. Maksudnya gini, kita bisa ada pikiran yang melihat diri kita transcend gitu. Kita bukan seperti hewan yang cuma hidup sebagai insting, tapi kita bisa ada unsur yang memungkinkan kita refleksi, memungkinkan kita tenang untuk menganalisa hidup ini. Itu bagian prefrontal cortex kita dalam bagian otak itu memungkinkan kita untuk refleksi dan bisa adaptasi berubah. Dan kita apalagi yang indah dalam hidup kita, dalam diri kita, kita punya sistem parasimpatetis. Kalau sistem simpatetis itu adalah sistem yang berkaitan dengan fight, flight, dan freeze. Sistem survival itu ya, yang gas, ngegas ya. Tapi kita juga punya sistem parasimpatetis. Sistem yang diberikan Tuhan untuk membantu kita menenangkan, mengatur tubuh kita, ibarat rem. Dan ini bisa diaktifkan dengan olah nafas dan mindfulness. Tuhan juga ciptakan kita ada 4 hormon bahagia ya. Ada oksitosin, ada serotonin, ada dopamin, ada endorfin ya. Ini semua hal yang indah. Kalau kita punya relasi yang baik dengan orang lain, kita punya dengan keluarga yang dikasih, dengan pasangan, kita oksitosinnya penuh, ada bank kasih, kita akan ada lebih damai gitu. Ini satu hal yang indah. Ini keindahan dalam diri kita yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, kita pun diberikan 5 indera. 5 indera untuk ada yang bisa melihat, bisa mendengar, mencium, merasa, meraba. Nah, kalau kita kena trauma, seringkali 5 indera ini adalah fungsinya jadi berkurang. Tapi kita harus belajar memfungsikan lagi 5 indera ini dengan lebih ditajamkan lagi. Melalui visual, melalui menulis, melalui motorik kita. Dan ini luar biasa gitu. Indera kita bisa kita pakai untuk ditajemin lagi untuk menyembuhkan kita. Nanti saya akan bahas ya. Nah, tadi kita pertama bahas tentang keindahan di dalam diri kita. Yang kedua adalah keindahan di dalam sekitar kita, dalam alam semesta. Dalam alam semesta dikatakan dalam Alkitab, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari dan malam meneruskan itu pada malam. Ada keindahan langit itu menceritakan bila kulihat bintang gemerlapan. Wah, indah, semuanya indah ya. Banyak hal ciptaan Tuhan indah. Mari kita gunakan indera kita, kelima indera kita untuk mengecap keindahan Tuhan, merasakan keindahan dalam ciptaan ini. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Sinar matahari, musik, alam semesta ini. Perhatikan bunga dengan mata kita, dengan sensitif aspek kita yang tidak meminta dan tidak menenun. Perhatikan bunga yang dibakung yang
Tuhan yang ciptakan. Dan kita juga belajar musik, nature, belajar terapi musik, belajar musik. Luar biasa loh. Musik itu ya, ini hal yang memberkati banget kehidupan manusia. Kenapa ya? Karena kalau kita belajar piano, bisa belajar musik ya, itu menggunakan seluruh bagian otak dengan lengkap loh. Bagian koordinasi, bagian emosi, bagian motorik, konsentrasi, memori, bagian kenikmatan, semua bekerja bersama-sama waktu kita main musik. Bagian kita mengontrol dengan baca score, kita dengar listeningnya, kita memorinya, menikmatinya, semua itu membuat kita itu bertumbuh dalam musik gitu ya. Jadi ini ada musik terapi gitu ya. Itu indah, itu indah. Ada fotografi, ada kita terapi fotografi ya, berkebun, art terapi dan sebagainya. Tuhan bisa pakai semua hal untuk menyembuhkan kita. Hal yang indah. Kita perhatikan alam. Alam ini banyak yang indah dalam alam ini. Kita merenungkan tentang Ayub ya. Ayub, waktu dia menderita penderitaan yang susah, itu penderitaan yang luar biasa sulit ya. Penderitaan yang gak mudah di dalam hidup dia, yang berat sekali. Tapi Tuhan meminta Ayub memperhatikan fenomena alam. Dasar bumi, penciptaannya, langit, batasan-batasannya, hujan, salju, es, badai, bintang-bintang, tata surya, dan sebagainya. Tuhan meminta dia memperhatikan alam, binatang-binatang, singa, burung gagak, buaya, burung unta, raja wali, keledai liar, dan sebagainya. Teman-teman, ini terapi alam loh, terapi keindahan. Kenapa? Waktu kita menderita, kita jadi fokus pada diri kita sendiri, pada perasaan kita, pada stresnya kita. Kita jadi super, jadi terlalu dunia ini cuma kita. Kita adalah universe. Karena perasaan kita, lukanya kita itu menjadi seluruh alam semesta itu saya gitu. Saya itu yang utama, penderitaan saya. Tapi Tuhan bilang, itu perhatikan ciptaannya, penciptaan Tuhan. Perhatikan, keluar, lihat ini, keluar, lihat ini. Kita belajar bahwa yang terutama itu apa? Kemuliaan Tuhan. Ketika kita belajar memuliakan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, kita pun dibawa kepada menikmati Dia. Kepada menikmati Dia. Dan itu adalah kita dibawa keluar dalam keindahan gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah keindahan melalui relasi, melalui persekutuan, melalui fellowship, melalui komunitas. Bersekutu, berpartisipasi, membangun hubungan komunitas, memupuk kesembuhan. Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saya pernah sharing di grup, hidup kita kan tambah lama, tambah dewasa, dan tambah tua ya, makin perlu teman supaya nggak sepi. Kita perlu adanya teman. Dan kita perlu baik secara onsite maupun secara online. Karena dunia sudah ada online ya, perlu dua-duanya perlu. Kita perlu adanya healing community. Healing community, komunitas yang saling menyembuhkan. Saya itu kondisinya dulu parah loh. Saya itu parah kondisinya itu, saya itu kena skizoafektif 11 kali masuk rumah sakit. Saya itu posisinya itu kambuhnya banyak, sering stres, nggak bisa ngendalin diri. Tapi saya ada di dalam healing community di sekolah teologi di Reform Institute, di polanya adalah pola La Abri ya. La Abri itu tempat yang di Swiss ya. Jadi maksudnya pola itu didirikan dengan pola La Abri yang artinya shelter. Saya dekat sama teman-teman, didoakan, ada bisa share, bisa ketawa-ketawa, bisa enjoy life gitu ya. Makanya saya ada sebagaimana ada saya sekarang adalah karena community. Kita perlu perluas community kita, baik secara online maupun secara onsite. Dan kita harus berbahagia dalam komunitas. Hidup menjadi berkat dalam komunitas. Kalau kita cuma hidup egois, isolasi, kita nggak akan bahagia. Kita nggak akan sembuh-sembuh. Makanya kita harus belajar untuk melayani orang lain. Ketika kita, ini satu hukum kehidupan. Satu hukum kehidupan apa? Ketika kita memberkati, kita diberkati. Ketika kita memberi, kita diberi. Itu hukum kehidupan. Kita mengasihi, kita dikasih. Ketika kita menanam, kita menuai. Jadi kita belajar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan bahkan kita mau meneladani Yesus. Kita mau meneladani Yesus dalam Filipi 2 dikatakan seperti ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu
sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Tuhan kita. Teman-teman dalam Kristus Yesus, ini adalah keindahan dalam komunitas. Komunitas itu bisa menyembuhkan kita karena otak kita, brain kita itu diciptakan Tuhan itu bukan seperti solitary sendiri. Kita itu ada social brain, harus saling relasi satu sama lain. Kita perlu, kalau kita bisa berkomunitas, kita makin sehat gitu. Makanya kita perlu komunitas. Yang terakhir, keindahan yang terakhir yang memulihkan kita, yang bisa menyembuhkan kita dari trauma, yang bisa menolong kita dari trauma adalah keindahan dari Tuhan itu sendiri. Sang keindahan itu sendiri. Keindahan yang dari Tuhan Allah yang berinkarnasi menjadi daging sama dengan kita. Allah yang indah, yang bisa dirasakan oleh indera kita waktu dia berinkarnasi. Ini bukan saja teofani, tapi inkarnasi. Kehadiran Allah nyata dalam hidup. Kristus yang bisa memulihkan manusia. Kristus yang indah, Kristus yang mulia. Di dalam Alkitab, orang yang disentuh dan dijamah oleh Kristus, maka dia tahir seperti orang kusta. Kalau kita lihat mengenai keindahan itu kan kalau kita lihat aspeknya bisa karakter ya, bisa aspek karakter, bisa aspek terutama visual ya, penglihatan ya. Sesuatu yang untuk dilihat, betul kan? Sesuatu untuk dilihat, keindahan visual ya. Bisa juga rasa dan sebagainya, tapi keindahan dia visual. Satu pengharapan bagi kita adalah apa? Kalau kita melihat kemuliaan Kristus, keindahan Kristus, itu akan mentransformasi kita. Ada ayatnya. Kalau kita melihat kemuliaan Kristus, itu akan mentransformasi kita. Melihat Kristus dengan mata iman kita. Nah ini ayatnya dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas ya. Dikatakan begini dalam bahasa Indonesia ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalau saya ini dalam bahasa Indonesia, TB1 yang LAI ya. Saya bacakan di dalam bahasa Inggris dalam 3 versi ya. Dari NASB, ESV, dan Amplified. But we all with unfailing face looking now, bahasa melihat as in the mirror at the glory of the Lord, melihat kemuliaan Tuhan, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Ketika kita melihat seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan, maka kita akan ditransformasi kepada gambaran yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini bahas dari ESV ya. And we all with unfailing face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Dan satu lagi ini bahas dari Amplified yang lebih detail lagi. And we all with unfailing face, continually melihat, as in the mirror, the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Kalau teman-teman melihat kemuliaan Kristus, kalau teman-teman terbuka dengan mata rohaninya melihat kemuliaan Kristus, Kristus yang indah, Kristus yang mulia, kalau kita melihat kemuliaan Kristus, maka saudara diubahkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari from glory to glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih. Ini janji Alkitab. Ini indah. Memandang Kristus kita akan diubahkan. Kita akan mirip, akan diubahkan kepada apa yang kita kasihi. Kalau kita memandang Kristus,
kita akan mengasihi dia dan kita akan semakin dibentuk serupa dengannya. Karena itu teman-teman, mari kita lihat salibnya, kita lihat kasihnya, kita lihat pengorbanannya, kita lihat kesabarannya, kita lihat kelembutannya, kita lihat pengampunannya. Luar biasa teman-teman. Kita lihat kasihnya, pengorbanannya, keberaniannya, kesuciannya, teladannya. Kristus yang indah, yang terindah di dalam hidup kita. Sebelum saya tutup perenungan ini, sekali lagi saya mau kita merenungkan satu lagu yang tadi, Kristus yang indah. Saya share screen lagi. Kita renungkan ayat ini ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk Kristus yang indah, Kristus yang mulia, Kristus yang agung. Terima kasih Kristus untuk
Engkau yang datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk dosa kami, untuk cinta kasih-Mu yang besar kepada kami, Tuhan. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami, Tuhan. Segala-galanya Engkau berikan bagi kami, Tuhan, supaya kami boleh hidup menurut kehendak Engkau, Tuhan. Engkau menebus kami dari jurang maut, Engkau mau menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, tolong kami para GKM dan caregiver, supaya kami makin ditransformasi hari demi hari, Tuhan. Kami tahu banyak hal yang indah di dalam dunia ini, baik itu dari ciptaan Tuhan, baik dari di dalam diri kami yang Tuhan berikan, baik dari sesama kami, dan terutama di dalam diri Engkau sendiri, Tuhan, dan juga di dalam firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tolong supaya kami membuka mata rohani kami, Tuhan, melihat segala keindahan Tuhan, dan kami diubahkan. Dengar doa kami, Tuhan. Berkati persekutuan doa pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau mengajukan doa-doa kami, pergumulan kami, supaya kami yang matanya buta boleh melihat keindahan itu, Tuhan, dan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.